Bawa kepakan sayap sang garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, bukti hatimu, mimpi yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cinta kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Udah lama nggak dengar lagu itu. Acara selanjutnya, sambutan dari Direktur Utama LPDP, Bapak Andin Hidayanto. Kepada Bapak Kami hormati perwakilan perguruan tinggi dan institusi dari berbagai provinsi di Indonesia yang kami banggakan, para alumni dan awardee penerima beasiswa LPDP, serta seluruh tamu undangan dan peserta sosialisasi putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang siap bergabung menjadi bagian dari keluarga besar penerima beasiswa LPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan Massive Actions Sosialisasi Beasiswa LPDP 2021 kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih kepada para awardee dan alumni yang tergabung di dalam Mata Garuda karena telah menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi beasiswa ini secara serentak di 33 provinsi dari tanggal 15 hingga 21 Agustus 2021. Melalui kegiatan ini, kami berharap akan semakin banyak putra-putri terbaik daerah yang berkesempatan melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia, menyusul kiprah para awardee dan alumni dengan beasiswa LPDP sebelumnya. Kegiatan Massive Action ini merupakan salah satu rangkaian menuju kegiatan akbar LPDP Week yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 16 Oktober 2021 dengan melibatkan berbagai peran LPDP baik dari sisi layanan investasi, layanan beasiswa maupun layanan riset. Kegiatan ini merupakan kesempatan untuk saling berkolaborasi dan kontribusi kepada bangsa Indonesia melalui berbagai acara seperti Welcoming Alumni LPDP, Job and Innovation Fair, webinar dan inkubasi bagi para entrepreneurs, Massive Action LPDP Sehat, Research Day, talk show, dan berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat lainnya. Dengan mengusung tagline Bergerak Bersama Indonesia Tangguh, kami ingin memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus optimis, saling menebar kebaikan, saling mendukung, dan terus kontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang semakin tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Para generasi penerus bangsa yang kami banggakan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada momentum yang tepat, seiring dengan dibukanya kembali kesempatan seleksi beasiswa LPDP melalui pembukaan pendaftaran batch kedua pada bulan Agustus hingga 8 September 2021. Program beasiswa LPDP merupakan program beasiswa yang selalu dinanti-nanti oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia guna meningkatkan kapasitas diri dan berkontribusi mewujudkan harapan bangunan bangsa yang unggul dan berkeadilan. Sehingga
Besar harapan kami bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan jumlah penerima beasiswa LPDP dari berbagai pelosok Indonesia. Pada pandemi COVID-19 saat ini, LPDP juga turut menyesuaikan diri. Saat ini, program beasiswa kembali dibuka dengan kategori yang lebih luas, dengan berbagai penyesuaian dan pertimbangan perbaikan mekanisme. Kami berharap kehadiran LPDP mampu mengatasi berbagai hambatan bagi putra-putri terbaik Indonesia dalam mengakses pendidikan unggul dunia. Putra-putri daerah yang kami banggakan, LPDP hadir sebagai salah satu bentuk pemberpihakan negeri bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dapat kami sampaikan bahwa dari tahun ke tahun, LPDP terus meningkatkan upaya agar program layanan beasiswanya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai penjuru negeri ini. Per 15 Agustus 2021, jumlah penerima beasiswa bergelar atau degree LPDP telah mencapai 26.312 orang. Sejumlah 6.263 orang diantaranya saat ini sedang menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia di dalam dan di luar negeri, dan 13.527 orang diantaranya telah lulus menjadi alumni dan saat ini telah berkiprah pada berbagai sektor strategis Indonesia. Kami juga ingin berpesan kepada para awadi penerima beasiswa LPDP untuk terus memberdayakan dan mengkolaborasikan potensi yang dimilikinya sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Negeri ini butuh kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan tuntas dari teman-teman semua. Jadilah bagian dari solusi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhur demi masyarakat dan kemajuan bangsa. Sebagai penutup, mengutip pesan Menteri Keuangan selaku Dewan Penyantun LPDP, yaitu Indonesia dapat menjadi negara maju yang dibanggakan rakyatnya dan disegani bangsa lain karena Indonesia memiliki generasi muda yang selalu ingin belajar dan ingin maju, yang haus akan prestasi dan memiliki daya juang yang tidak pernah luntur. Indonesia memiliki 65 juta generasi muda yang tidak pernah putus asa mencintai negerinya. Kami yakin ke depan akan semakin banyak putra-putri terbaik dan kelak akan memberikan karya nyata sebagai pemimpin yang baik bagi bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andin Hidayanto. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Vendra, kami silakan. Terima kasih kepada MC Gusti Rada. Assalamualaikum, yang sama-sama kita hormati Bapak Andin Hidayanto selaku Direktur Utama LPDP, yang kita hormati tim panitia Massive Action dari Mata Garuda Pusat, yang kita hormati juga jajaran pengurus dan panitia Massive Action Mata Garuda Sumatera Barat. Seterusnya kepada adik-adik, teman-teman mahasiswa dari berbagai daerah, terutama di Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur terus kita perbaharui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan di tengah situasi yang sama-sama kita ketahui, di tengah wabah pandemi COVID ini kita masih bisa beraktivitas, hadir bersama di ruangan Zoom ini dalam rangka mengikuti kegiatan Massive Action secara serentak di 33 provinsi, dan kali ini kita mengikuti akun Zoom di Provinsi Sumatera Barat. Selawat bering salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi besar junjungan kita yang telah memberikan hidayah petunjuk kepada kita bersama bagaimana menjalani kehidupan keluar dari masa kegelapan jahiliyah kepada masa yang penuh ilmu dan terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin undangan yang berbahagia, pada kesempatan Zoom kali ini, pertama-tama mungkin bagi adik-adik semua, ada yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Surya Octaviandra, merupakan Ketua Mata Garuda Provinsi Sumatera Barat yang akan berada di periode ini insya Allah dari tahun 2020 sampai 2022
2022 nantinya. Saya sendiri sekarang bekerja sebagai PNS di pemerintah Kota Padang Panjang. Kemarin mengikuti program LPDP-nya, mengikuti perkuliahan di Universitas of Maastricht di Belanda dengan jurusan Globalization and Law. Saya berangkat studi tahun 2017 dan kembali lagi lulus tahun 2018 dan kembali mengabdi ke pemerintah Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk Mata Garuda sendiri, kita memiliki wadah organisasi alumni yang telah ada kalau tidak salah sejak tahun 2016 yang lalu, koreksi saya bila salah, kalau tidak salah tahun 2016 lalu kita sudah ada organisasi Mata Garuda. Dan di Provinsi Sumatera Barat sendiri tidak kurang dari 300-an lebih ada awardee dan alumni yang telah mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, ini mungkin menjadi inspirasi bagi adik-adik semua yang mungkin masih kuliah atau yang baru lulus atau yang memang meskipun sudah lulus cukup lama tapi ingin melanjutkan studi. Jadi di Sumatera Barat ini sudah lebih dari 300 kakak-kakak yang sudah menjadi awardee dan alumni dari LPDP. Secara nasional, bahkan LPDP itu sangat bermurah hati karena hampir setiap tahunnya rata-rata penerimaan lulus LPDP sekitar 3.000 per tahun. Nah, ini mungkin kesempatan bagi adik semua untuk mengikuti jejak ini. Dalam rangka kegiatan Massive Action ini kita ingin memberikan informasi yang seluas-luasnya. Mungkin informasi yang ada sudah bisa ditemukan di berbagai macam platform media sosial atau di website LPDP langsung. Namun dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan adik-adik semuanya dapat lebih jernih mendapatkan informasi, dapat lebih lengkap, lebih akurat dengan narasumber yang ada nantinya. Insya Allah, dan Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir 3 orang pemateri kita yang terbaik. Yang pertama nanti ada Uda Jaka yang barusan lulus beasiswa LPDP dan insya Allah katanya bulan depan segera berangkat untuk studi ke University di Inggris. Nanti kita juga ada pemateri Hengki Agus Rifai yang juga sudah lulus dari Cardiff University. Nanti ada juga Uni Mukhni Bustari yang barusan lulus juga dari Monash University. Nanti kita harapkan informasi, inspirasi dapat diberikan oleh Uda Uni pemateri kita pada hari ini. Terakhir sebelum saya tutup, izinkanlah saya kembali memberikan semangat kepada adik-adik semua bahwa pendidikan adalah salah satu kunci menuju kesuksesan, kunci memberantas kemiskinan, kunci memberantas kebodohan. Dengan beasiswa LPDP ini, mudah-mudahan adik-adik insya Allah bisa mendapatkannya, insya Allah bisa menjadikan hidup kita lebih sukses, karena kita memiliki pendidikan yang lebih baik, mungkin dapat pekerjaan yang lebih baik, mungkin dapat pengetahuan lain yang lebih baik. Mudah-mudahan nanti dengan mendapatkan informasi ini, adik-adik, teman-teman mahasiswa dapat lebih termotivasi bagi yang masih kuliah, atau yang sudah tamat pun masih bisa mencari-cari peluang. Kenapa saya bilang mencari-cari peluang? Karena di LPDP itu ada banyak sekali jalur masuknya. Ini beasiswa yang paling ramah, yang paling banyak. Ada banyak sekali, ada beasiswa afirmasi. Jadi ada banyak peluang. Mau yang ada kondisi prasejahtera, mau yang ada prestasi, semuanya ada peluang. Jadi mudah-mudahan akan memperoleh banyak informasi, mencari banyak peluang yang ada, karena seperti yang saya bilang, ada 3.000 lebih kurang setiap tahunnya beasiswa ini diberikan tanpa ada kuota. Yang penting memenuhi syarat, dapat meyakinkan wawancara, dan insya Allah bisa lulus beasiswa LPDP. Nah, saya berharap sekali sebagai Ketua Mata Garuda Provinsi Sumatera Barat akan lebih banyak lagi teman-teman, adik-adik semua yang bisa lebih lulus untuk beasiswa ini dan bergabung nanti di Mata Garuda Provinsi Sumatera Barat, sehingga kita bisa bersama-sama membangun dan mengabdi kepada Provinsi Sumatera Barat yang kita cintai ini. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim Panitia Massive Action dari Mata Garuda Pusat yang telah hadir dan mensupport kita dari sebelum acara dan sampai hari ini.
kemudian juga kepada jajaran panitia Mata Garuda Sumatera Barat yang dengan kondisi ada kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kemudian kepada para peserta, terima kasih telah bergabung di Massive Action Provinsi Sumatera Barat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena masih sekitar 5 menit yang lalu saya masih mendapatkan japri-japriannya, Kak saya belum dapat linknya, Kak saya belum dapat linknya. Mungkin ini semacam kendala yang harus kita perbaiki ke depannya. Untuk itu, atas ketidaknyamanannya, saya atas nama Mata Garuda Provinsi Sumatera Barat dan tim dari Mata Garuda Pusat mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara hari ini dapat berjalan lancar. Semoga adik-adik dapat mendapatkan informasi yang seluasnya dari pemateri kita nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Uda Surya Oktaviandra selaku Ketua Mata Garuda Sumatera Barat. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti kita, yaitu sosialisasi beasiswa LPDP dan Inspirational Talk yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Udawatri Fitranda. Sebelum diambil alih oleh moderator kita, marilah sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan oleh panitia. Dengan harapan nanti para peserta bisa tambah semangat dalam mendengarkan sosialisasi beserta sharing session dari pemateri kita. Izinkan kami untuk bermimpi, membawa bangsa menuju pencapaian tertinggi. Berbekal ilmu dan inovasi, menjadi tuan di negeri sendiri. Berjuang memacu diri, persaingan global siap kami hadapi. Kami ingin mewujudkan cita-cita dalam kebersamaan. Sebuah visi yang dijalankan melalui sinergi positif demi menjawab tantangan masa depan. Bahu-membahu mewujudkan kontribusi gemilang, menyatukan pikiran dan kekuatan, menghadapi tantangan yang menghadap, menemukan solusi sekaligus menyamakan orientasi pada hasil mulia yang tak terbilang. Kami adalah wujud ikhtiar, menjaga nyala dalam suar, mengangkat derajat daya manusia Indonesia, abadi tak terbatas masa dan cakrawala. Marwah amanah kami asuh sepenuh hati, menjaga kesinambungannya melalui cita, karya, dan daya. Terpelihara dalam tata kelola berintegritas, terperinci dalam transparansi dan akuntabilitas. Kami adalah wujud dharma dan bakti, menjaga nyala bara putra dan putri pertiwi, menjadi bina marga insan negeri, merengkuh pendidikan unggul dunia yang mungkin belum tersentuh sebelumnya. Dengan tangan terbuka, kami siap menyambut manusia unggul Indonesia, para pemimpin yang menginspirasi, profesional yang berdedikasi, generasi yang maju dalam visi, serta memiliki komitmen yang tinggi. Di bawah sorot pelita pengetahuan, negeri ini berdaya untuk membawa kebenaran, mencipta dari ketiadaan, menuntun ke arah mata angin kemajuan. Ada harap dalam tiap temuan, ada asa dalam tiap penelitian. Segala daya dan upaya demi percepatan kemandirian, berjuang memenangkan persaingan, berusaha menghadirkan pembangunan berkeadilan. Tak henti menyemai dan siap menuai. Inilah saatnya mimpi menjadi bukti, memenuhi panggilan nurani demi kembali dan berkontribusi. Visi diri untuk negeri mengiringi langkah yang siap melaju. Tanpa getir dan ragu, wujudkan SDM unggul dan Indonesia maju.
seorang presiden? Saya akan menjadi seorang sultan. Kamu tahu presiden itu apa? Jika saya menjadi presiden, saya akan memberantas korupsi dan menegakkan kerja sama ASEAN. Masyarakat NTT gemuk semua. Semoga saya menjadi seorang presiden. Aku ingin saya akan menjadikan Boyolali sebagai ibu kota. Nomor 1. Mereka adalah potret anak bangsa, generasi penerus yang kelak akan memimpin Indonesia. Kami, penerima beasiswa LPDP, akan terus berkomitmen untuk berkontribusi memajukan bangsa yang besar ini melalui Mata Garuda. Mata Garuda, dengan itikad mengabdi kepada bangsa, kami berkembang bersama Indonesia. Komitmen kami untuk terus berkontribusi, memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, mengoptimalkan potensi seluruh penerima beasiswa LPDP. Kami percaya, untuk menjangkau seluruh Nusantara, diperlukan dukungan tiap penjuru daerah, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menciptakan segala kesempatan untuk berkarya. Kami mendukung setiap kelompok masyarakat untuk hidup yang lebih berkualitas. Pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19 dan segala perubahannya, Mata Garuda terus berupaya untuk menjadi wadah dan mendukung seluruh kelompok masyarakat. Untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045, berbagai sektor kami kelola bersama dengan para intelektual muda penerima beasiswa LPDP. Kami hadir untuk membangun Indonesia. Oke, itulah video dari kami. Untuk selanjutnya kita masuk kepada acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, Udawatri Fitranda. Kepada Uda, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama ada Pak Kamil sepertinya bergabung bersama-sama kita. Assalamualaikum Pak Kamil. Selamat datang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dilanjutkan Mas Fatri. Saya hanya ini nih memantau teman-teman di Sulbar. Luar biasa. Terakhir 2014 kita bertemu ya Pak. Terakhir yang kemarin di Jakarta. Di acara Mata Garuda Jakarta ya. Iya. Ya. Ya, saya berdoa mudah-mudahan teman-teman yang di sini 73 orang ini bisa masuk LPDP semua. Amin. Amin. Datanya banyak ribuan penerima beasiswa LPDP. Jadi teman-teman ya kalau cuma 73 nih kecil lah. Apalagi sesumbar ya. Sip. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama
puji syukur ke atas kehadirat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sungguh sangat banyak sekali nikmatnya, nikmat Allah, sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa bertemu secara daring dengan berbagai macam tantangan yang kita terima, di mana harusnya kita bisa melakukan secara luring, kita bisa bertemu secara langsung, sehingga kita bisa bercengkrama, bersilaturahmi secara langsung, tapi dengan adanya kondisi pandemi saat ini, kita alhamdulillah masih bisa dipertemukan melalui fasilitas Zoom ini, dan saya harapkan nanti selama kurang lebih 2 jam mungkin ya, 1 sampai 2 jam ke depan, saya harapkan semua nanti bisa mendapatkan manfaat yang berlebih juga, terutama pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan banyak sekali informasi, mulai nanti dari terkait dengan beasiswa LPDP secara umumnya, sampai dengan pengalaman-pengalaman, setidaknya kita akan mendapatkan pengalaman dari 2 orang penerima beasiswa LPDP. Jadi semoga apa yang nantinya kita dapatkan bisa menjadi sebuah inspirasi dan motivasi. Mungkin sebagian dari teman-teman yang di sini masih ada yang belum punya gambaran apa yang akan dilakukan setelah nanti menyelesaikan studinya. Tadi saya lihat ada dari SMA juga. Entah saya bisa dapat dari mana itu, ada dari SMA, apakah alumni atau seperti apa. Ada dari Universitas Andalas, ada dari Yayan Batu Sangkar, ada dari UNP, bagian besar masih belum merubah namanya. Jadi saya harapkan nanti seiring berjalannya penyampaian materi, semua bisa menghidupkan video, kemudian bisa mengganti nama profilnya dengan nama lengkap beserta institusi dan perguruan tingginya, agar nanti bisa terlihat nanti ada dari UNAN, Andalas, SMN 1 Asam, banyak sekali sebenarnya. Oke, di awal ini pada kesempatan ini setidaknya akan ada dua sesi yang akan kita jalankan. Oke, di mana di awal ini saya mohon untuk bisa menghidupkan terlebih dahulu video semuanya. Jadi saya mau lihat wajah rekan-rekan semua, adik-adik, saudara-saudara semua, tolong dihidupkan videonya. Kita akan coba dokumentasi terlebih dahulu. Mohon tidak perlu senyum 5 jari ya, buka mulut atau gigi terlalu lama, karena saya tidak akan tahu ini di slide yang pertama itu siapa yang lebih dulu akan disimpan, siapa yang nantinya akan lebih lanjut. Tapi saya harap semua bisa menghidupkan terlebih dahulu. Ada berapa? Nanti bisa wave, bisa senyum. Kita mulai dulu ya. Di page yang pertama. Sebentar. Yang pertama, senyum. Oke. Kemudian yang berikutnya, silakan dihidupkan videonya. Oke. Oh, masih ada yang off screen ya. Oke. Oke. Yang terakhir nggak ada videonya ternyata. Oke, nggak masalah. Nanti saya harapkan beberapa masih ada yang menggunakan SA namanya, kemudian menggunakan nama panggilan dengan tidak adanya institusinya. Saya mohon nanti bisa
sesuaikan nanti ya semua namanya ya. Oke. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membagi dua sesi, di mana sesi awal kita akan membahas secara teknisnya, jadi mengenai beasiswa LPDP secara umum yang nanti akan dibawakan oleh Bang Jaka. Kemudian kita akan melanjutkan sesi kedua, sharingnya, jadi mulai dari apa sih sebenarnya yang menjadi pendorongnya dari Bang Hengki ataupun dari Uni Mukni, kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studinya, dan kemudian apa yang mereka lakukan setelah kembali dari studinya. Jadi dua orang inspirator kita pada pagi hari ini sudah menelurkan banyak prestasi-prestasi yang sangat luar biasa, yang nanti akan coba kita bongkar seperti apa dan bagaimana mereka bisa sampai seperti itu. Oke, di awal saya akan coba memperkenalkan Bang Jaka terlebih dahulu. Oke, untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Jaka Satria Warman. Jadi sudah diperkenalkan juga oleh Ketua Mata Garuda Sumatera Barat. Jadi beliau kelahiran tahun 1997 di Padang, di mana saat ini sedang melanjutkan kuliah S2-nya di University of Bristol. Di mana, kalau kalian perhatikan di sini, beliau berasal dari sekolah vokasi dengan jurusannya Engineering Automotive Engineering. Ini mungkin menjadi satu hal yang menarik untuk bisa kita bahas juga nanti. Berawal dari Automotive Engineering, masuknya ke pendidikan, sampai ke akhirnya untuk magister mengambil Education, Learning, Technology, and Society. Jadi nanti menjadi satu hal yang kenapa pada akhirnya bisa sampai ke sana nantinya. Kemudian pekerjaan saat ini itu menjadi tutor dan speaker di English Madani atau PT Madani Digital Inspira. Kemudian ini pengalaman organisasi atau berkomunitasnya, ada beberapa komunitas yang diikuti mulai dari Rangmudo, Koma, kemudian di bahasa asing, fakta bahasa, ikutan keluarga diskusi. Kemudian pengalaman untuk seminar, konferensi, talk show, jadi sebagai presenter, sebagai speaker, sebagai trainer, project leader, maaf. Kemudian ada beberapa komite juga. Jadi cukup sangat banyak sekali pengalamannya. Kemudian untuk scientific publication-nya, di publikasi sainsnya, ini juga sangat menarik sebenarnya pembahasannya bagaimana logical fallacy Prabowo Subianto argument. Kemudian di sini ada fallacy analysis juga, transkrip, kemudian logical fallacy antara Pak Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kemudian ada dua buku juga yang sudah dipublikasikan. Yang pertama, Kami Masih Punya Mimpi, dan Foreign Language Warrior. Dan untuk fellowship sampai dengan achievement dan award-nya. Sangat banyak sekali. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan untuk Bang Jaka bisa memulai presentasinya. Oke, baik, terima kasih Bang Matri atas kesempatannya dan juga pada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang teman-teman, kakak-kakak panitia dan
insya Allah ya calon-calon awardee semua yang ada di grup ini yang sudah menyediakan waktunya untuk bergabung pada kesempatan kali ini. Insya Allah ini merupakan satu langkah ya bagi teman-teman untuk mencapai mimpi kalian, yaitu bergabung bersama keluarga besar LPDP Indonesia, insya Allah. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai sosialisasinya. Ya, ini sekedar informasi umum terkait beasiswa LPDP yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan intinya ya kalau untuk LPDP ini menginvestasikan dana pendidikan yang sudah dialokasikan khusus untuk kita semuanya, generasi muda penerus bangsa Indonesia ini atau calon pemimpin di masa depan, untuk mengembangkan kemampuan kapasitas diri menjadi lebih baik ya. Dan terus ya ini jumlah yang sudah lulus ya beasiswa LPDP itu banyak sekali, 26.000 orang. Ya, ini belum ditambah dengan yang tahun ini ya mungkin lebih ya. Yang kalau untuk tahun ini yang tahap pertama itu sudah lulus sekitar 700 orang. Dan juga yang kalau untuk tahap kedua itu masih menunggu pengumuman akhir. Mudah-mudahan ya bertambah banyak lagi. Dan ya insya Allah teman-teman di sini juga akan gabung. Dan kalau kita lihat statistiknya di sini yang paling banyak itu magister sama yang luar negeri ya. Nah, ini yang luar negeri ada 9.000 orang, sedangkan yang dalam negeri itu 8.000, nggak terlalu jauh beda ya. Jadi kesempatan teman-teman semua sangat terbuka lebar ya, seperti yang sudah dibilang sebelumnya. Ya, kalau di LPDP beda dengan beasiswa lain. Kalau beasiswa lain kita harus bersaing dengan ribuan pendaftar. Kalau di LPDP pendaftarnya juga ribuan, tapi kita bersaingnya cuma dengan diri sendiri. Ya, jadi selagi kita qualified, insya Allah bakal diluluskan. Jadi nggak perlu ya mikir-mikir nih berapa pesaingnya, berapa pendaftar, dan sebagainya. Intinya kita fokus pada diri kita aja. Ini dokter juga banyak. Ini ada beberapa program unggulan UNP, mulai dari magister, doktor, tesis, dan sampai spesialis. Untuk penerima profilnya, ya ini intinya ada 5 poin. Bagaimana kita bisa lulus LPDP? Pertama, memenuhi syarat administrasi. Ini di tahap pertama ada seleksinya. Ya, mulai dari bahasa, mulai dari PK, dan sebagainya. Intinya kalau teman-teman membaca dengan teliti dan juga menyiapkan semua dokumen, yang tenang aja, nggak perlu khawatir, insya Allah bakal lulus di tahap ini. Nah, terus yang kedua di sini ada poinnya kemampuan berjejaring global. Nah, ini kalau dengan kata global otomatis itu mendunia ya, karena internasionalisasi. Otomatis di sini masuk kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, networking. Ya kalau networking tuh dari organisasi, dari ikut kegiatan dan sebagainya. Nah, kalau ini ketiga kemampuan akademik unggul, yang jelas terutama dari IPK ya. Meskipun mungkin ada yang bilang IPK itu nggak terlalu penting, ya kalau saya sendiri sih pribadi penting. Nah, itu menunjukkan kemampuan akademik kita. Mungkin yang lebih tepatnya
itu semuanya sama-sama penting, tapi nggak ada satu yang paling penting, semuanya penting. Dan yang keempat, ya kalau ini juga bisa lihat dari prestasi, dari publikasi dan sebagainya. And then nomor 4, ke-Indonesian yang kuat. Nah, kalau ini intinya kayak dilihat dari kontribusi kita ya selama ini yang udah kita lakukan untuk Indonesia selama kita kuliah atau sebelumnya, itu bakal mencerminkan seberapa kuat kita cinta terhadap tanah air kita. Nah, kalau untuk membuktikannya ya kita nggak bisa hanya dengan kata-kata manis ya, tapi kita harus membuktikannya dengan karya, dengan kontribusi yang udah kita lakukan. Jadi ya teman-teman di sini biarkan aktif ya, terutama di kegiatan sosial, kesukarelawanan dan sebagainya selama kuliah. Intinya ya segala kegiatan positif yang bisa dilakukan, lakukanlah, karena kita ya sebagai makhluk sosial kita harus saling membantu ya. And then yang terakhir, ini poinnya berjiwa kepemimpinan. Ya otomatis di sini lihat dari, kalau kata Pak Dwi Larso, Ketua Direktur Utama LPDP, yang dimaksud dengan kepemimpinan di sini bukan kita bukan semata-mata ya kita menjadi ketua, menjadi koordinator dan sebagainya. Kepemimpinan maksud adalah jiwa kita dalam berinteraksi dengan orang, jiwa soft skill kita seperti komunikasi yang termasuk dalam leadership skill ya, nggak hanya mungkin, tapi ada banyak soft skill lainnya. Jadi kalau misalnya belum pernah jadi ketua ini ya nggak masalah, penting menjadi anggota itu sudah termasuk jiwa kepemimpinan. Nah kalau ini dilihat dari pengalaman organisasi, komunitas, dan perkumpulan. Oke lanjut, ini untuk komponen pembiayaan. Nah kalau di PDP itu lengkap ya, jadi kita nggak perlu mikir ngeluarin dana lagi. Udah lulus sudah tercover nih dana pendaftaran, SPP, pinjam buku, bantuan, tesis, seminar internasional, dan publikasi. Dan untuk biaya pendukung, nah ini untuk yang ini khusus beasiswa disabilitas. Jadi karena ada beberapa teman-teman kita dari disabilitas nggak bisa mengikuti perkuliahan sendiri ya, jadi harus ada pendampingnya. Ini biaya yang akan didapatkan. Dan ini juga ini jenis-jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP Farmasi. Sekarang ada 3 jenis. Pertama beasiswa kebutuhan khusus difabel, disabilitas. Yang kedua daerah afirmasi. Nah, untuk daerah afirmasinya nanti ada di terakhir, ada daftarnya. Dan kalau untuk di Sumatera Barat yang masuk daerah afirmasi itu nggak salah cuma Mentawai ya. Kalau di Pulau Sumatera Barat sendiri itu sudah nggak ada lagi. Ya kita teman di sini ada dari Mentawai, itu pulangnya tinggi ya. Dan yang terakhir beasiswa prasejahtera, ini masuk alumni bidik misi, terus yang pemegang kartu prasejahtera dan kartu Indonesia Pintar. Bagi teman-teman ada salah satu dari kartu tersebut, nah bisa masuk. Peluangnya juga lebih besar yang ini, passing grade-nya lebih rendah, dan juga banyak hal-hal yang ditolong oleh PDP yang dilebihkan dari beasiswa lain. Contohnya sini juga ada pengayaan bahasa nantinya. Yang ini targeted kalau yang udah kerja PNS
TNI, Polri, ya silakan daftar. Dan kedua ada kewirausahaan. Ini untuk khusus untuk yang LN ya. Jadi bagi teman-teman yang udah ada usaha atau yang akan bikin usaha yang potensial, nah silakan bisa daftar jalur ini. Dan untuk passing grade sama daftar perguruan tingginya juga nggak terlalu jauh beda dengan formasi ini di tengah-tengah. Ini yang lebih tinggi, tengah-tengah ini yang umum. Kalau dikategorikan dari jumlah perguruan tingginya yang bisa didaftar, karena ini farmasi ada 200, di sini ada 150, dan di sini ada 100. Dan yang terakhir yang umum, nah ini bagi yang teman-teman yang nggak masuk, ini kategori ini ya silakan masuk ini. Tapi kalau misalnya masuk ya silakan diutamakan yang jalur ini dulu. Nah akan lebih memudahkan teman-teman. Kalau umum, ya ini sama, peluangnya juga sama, cuman daftar perguruan tingginya lebih sedikit. Untuk luar negeri itu ada 100, kalau dalam negeri itu masih banyak. Dan ini ada 3 jenis. Yang pertama beasiswa reguler. Yang kedua perguruan tinggi utama dunia. Kalau yang ini ada 15 top kampus di dunia. 2 diantaranya di Inggris, yang Oxford, Cambridge. Terus 1 di Swiss dan selebihnya di Amerika. Amerika seperti Harvard, Stanford, dan kawan-kawan. Dan yang terakhir itu ada pembiayaan co-funding. Nah, ini ada 2 kriteria. Bukan 2 kriteria, tapi 2 jenis. Yang pertama, kita bisa milih ya, LPDP yang biayain dana pendidikan, atau LPDP yang biayain dana tunjangan atau kebutuhan tambahan. 2. Bisa kita milih LPDP bayarin dana pendidikan kita dan kita bayar kebutuhan kita untuk studi, dan sebaliknya. Oke, yang by the way ini untuk informasinya ya saya nggak terlalu jelasin secara detail ya karena waktu yang nggak yang terbatas. Jadi teman-teman ya silakan selama saya menjelaskan diperhatikan. Kalau misalnya ada yang pengen ditanya lagi, teliti, nanti ada sesi tanya jawabnya. Silakan dicatat dulu terlebih dahulu sekarang. Dan sejak tahun 2021 PDP juga sudah berkolaborasi dengan Kemdikbud. Nah ini ada banyak programnya, nggak cuma ini yang sudah berjalan sama ini. PDP sekarang ada tambahannya, ada kampus mengajar. Itu udah banyak yang untuk yang sekarang teman-teman yang masih mahasiswa itu ada Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Itu bisa ikut student exchange ke kampus di luar negeri selama 1 semester ya. Dan juga dibiayai penuh. Setahu saya di tahun ini ada sekitar 1.000 kalau nggak salah yang ikut lolos ini. Jadi peluangnya besar sekali. Kalau dulu pas saya itu nggak ada, yang ada cuma ada undergraduate exchange program ke Amerika, dan itu ya sama seksinya se-Indonesia, cuman yang dipilih sekitar 50-an, dan otomatis saya nggak lulus. Ya, terus ada juga program tambahan lainnya, dosen dan tenaga pendidik. Jadi ini karena rata-rata saya lihat masih mahasiswa, jadi ini nggak terlalu saya jelaskan. Dan kalau pengen info lebih lanjut ya silakan dikunjungi yang Kemdikbud. Dan ini program beasiswa lainnya, ini ada yang tambahan yang baru, yang prestasi, dan nggak hanya untuk beasiswa S2 S3, tapi 1 juga udah ada. Beasiswa prestasi bisa studi ke luar negeri, dan ini ada juga beasiswa kebudayaan yang jurusannya terkait kebudayaan juga bisa ikut, dan yang vokasi.
Oke, untuk kriteria perguruan tinggi dalam negeri, saya teman-teman lihat kalau yang afirmasi, PTN dan PTS, akreditasi A dan B, bisa A atau B maksudnya. Nah, kalau untuk akreditasinya harus A. Kalau A, kalau sekarang itu akreditasi udah ada sedikit pergantian update ya. Ada akreditasi unggul namanya A sama dengan yang unggul. Jadi nanti kalau misalnya di Ban PT udah ada mungkin ya beberapa prodi yang akreditasinya unggul itu sama dengan A. Ini kalau targeted masih sama. Kalau yang umum, nah keduanya harus A. Nah itulah salah satu perbedaan antara jenis beasiswa ini ya. Nah kalau untuk luar negeri, kalau yang afirmasi ini salah satu yang menentukan karena kita bisa memilih dari 200 perguruan tinggi top dunia dari 3 lembaga ranking, salah satunya GS World Ranking sama Times Higher Education. Terus tambahannya ini 50 top PT dari negara terpilih, dan ini tambahannya lagi 20 dunia berdasarkan subjek. Jadi intinya ada banyak ya. Masalah ini kalian nggak perlu khawatir. Kalau untuk ini beda sedikit, ini 150, kurang 50 dari yang ini, dan ininya beda 10, ininya sama. Dan kalau yang perguruan tinggi utama dunia cuma ada 15. Dan kalau reguler, nah ini masih berkurang, ini 100. Ini udah lumayan ya, dibandingkan tahun sebelumnya 2019 itu cuma ada untuk semua subjek sedikit. Kalau nggak salah sekitar 20-an cuma. Dan tahun sekarang itu udah semakin banyak. Kalau udah 100 ini ya untuk daftarnya nggak terlalu susah seperti yang 15 top dunia ini. Ya, jadi intinya jangan terlalu ya, kalau terutama untuk yang magister ya, kayak kalau untuk PTN di luar itu enggak susah ya. Malah kalau bisa dibandingkan di PTN yang di dalam negeri itu malah menurut saya sih lebih susah yang di dalam, karena di dalam ya kita harus ikut tes ini, tes TPA, tes apalah. Kalau di luar itu nggak ada, kita cuma isi application form dan buat essay, dah tinggal nunggu hasilnya. Untuk daftar, nah, silakan teman-teman milih yang program yang cocok, tadi udah dijelaskan. Yang kalau pengen LPDP ya silakan kunjungi websitenya Kemdikbud ini. Ini untuk yang pendaftaran tahap pertama ya, sampai tanggal 2 Mei itu udah lewat. Kalau sekarang itu sampai tanggal 8 September, jadi masih ada waktu sekitar 3 minggu lagi. Jadi maksimalkan mulai dari sekarang. Dan ini untuk tahapnya sama ya, semuanya kecuali yang PTUD. Kalau selain yang PTUD, seleksinya pertama seleksi substansi akademik. Oh ya, ini yang pertama dulu, administrasi. Ini cuman seleksi kelengkapan berkas sama kesesuaian. Jadi selagi teman-teman membaca, teliti, dan sesuai berkasnya, ya insya Allah lulus. Dan setelah ini masuk seleksi substansi akademik atau tes bakat skolastik. Kalau kemarin tesnya online, sama sekarang juga online. Dan untuk passing grade-nya itu beda setiap jenis beasiswa, afirmasi yang ini sama yang reguler. Dan untuk selanjutnya kalau sudah lulus ini masuk substansi kebangsaan,
Nah, ini sekaligus ya, kedua. Ini tambahannya aja. Jadi ini pertama, ini yang kedua, dan yang terakhir seleksi wawancara. Bagi yang pengen detailnya silakan ditanyakan nanti. Kalau yang PTUD lebih sedikit seleksinya, ya pengurangan satu, yang seleksi substansi akademiknya tuh nggak ada. Jadi langsung administrasi substansi kebangsaan ini nggak ada banyak ya, nggak ada yang gagal di sini karena ini nggak termasuk apa namanya kayak penyaringan di sini nggak ada. Jadi kita cuman hanya perlu ikut. Jadi enggak, kalau bisa dibilang yang PTUD ini langsung administrasi langsung ke wawancara. Ya kenapa? Karena kalau PTUD ini kalau kita udah lolos di sana ya otomatis kemampuan akademik kita sudah di atas rata-rata, udah bagus. Jadi nggak perlu di tes lagi. Ini untuk tanggalnya saya rasa teman-teman sudah tahu ya, sampai tanggal 8 September dan sampai pengumuman akhir di bulan Desember. Sampai wawancara sampai tanggal 26 berarti pengumumannya Desember. Jadi ya selama tahap ini ya bisa jadi ya teman-teman tidurnya bakal kurang atau makannya kurang banyak sama kayak seperti saya sebelumnya, berat berkurang. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak seperti saya karena saya orangnya nggak terlalu pemikir. Dan lanjut. Ini untuk reguler syarat-syaratnya nggak terlalu beda sih sama yang beasiswa lain. Cuman yang saya jelasin yang bedanya cuman pertama dari ini ya, bahasanya. Kalau dalam negeri itu 500, kalau negeri ini ada 3 IELTS. Nah, mungkin sekarang IELTS nggak ada ya. Mungkin teman-teman bisa ambil yang TOEFL IBT atau PTE karena masih PPKM. Mudah-mudahan PPKM segera selesai ya, jadi teman-teman bisa ambil tes. Bagi yang belum, kalau di luar negeri yang untuk ini ya magister 6,5 IELTS-nya 80, yang dokter 7, 94 IBT, dan ini bisa dilihat semuanya. Oke, lanjut aja. Yang tinggi tingkat dunia secara bahasanya sama, yang IPK nggak ada, LA yang wajib, kalau yang reguler nggak wajib ya. Usia ini kalau usia aman ya, nggak ada yang kelihatan tua di sini. Nah ini untuk daftar kampusnya. Kalau melihat kampusnya ya, memang luar biasa, menakutkannya untuk daftar di sini. Ikut dari tadi Pak? Kalau beasiswa crowdfunding sama yang seperti sudah saya jelaskan tadi, ini ada 2 jenis. Dana pendidikan di tanggal PDP, sedangkan dana pendukung ditanggung oleh individu. Dana pendukung di sini maksudnya dana hidup bulanan, dana kedatangan, dan dana seminar, dan lain-lain. Ini nggak bisa diajukan perpindahan. Nah, kalau saya sih ya coba dulu yang reguler ya, kalau nggak bisa ya mungkin bisa dicoba ini. Atau teman-teman memiliki finansial yang cukup, bisa ini, bisa jadi ini lebih mudah seleksinya. Kalau untuk yang targeted, ini yang bersama dengan informasi, kita harus jadi PNS, bahasanya dalam negeri 500 TOEFL, kalau yang luar negeri harus memang 3 ini, IELTS 6,5,
luar negeri, kalau yang dokter sama IPK-nya ini juga ada nampak. Oke, lanjut. Ini perusahaan, ini bedanya nggak ada WA nggak wajib, yang harus ada tambahannya proposal bisnis. Terus PK ini paling rendah 2,5 cuma. Jadi PK yang di bawah 3 ya, silahkan dibuat dulu usahanya supaya bisa daftar ini. Dan IELTS-nya 6. Ini yang difabel sama yang PK sama, usia lebih tinggi dan bahasa juga lebih banyak. Untuk luar negeri ya bisa Duolingo bisa, ITP bisa, TOEIC bisa. Dan prasejahtera sama juga, untuk tes bahasanya ada Duolingo, untuk luar negeri juga sama, bisa pakai TOEFL ITP. IELTS-nya juga cuma 6. Soalnya nggak wajib. Nah ini ya buktinya yang tadi saya bilang ada 3, KKS, kartu indonesia pintar, sama alumni divisi kurang dari 2 tahun. Kalau ini 2 tahun dilihat dari tahunnya. Kalau tahun teman-teman yang tamat 2019 itu bisa. Tapi kalau tamatnya 2018 ya otomatis nggak bisa. Kalau meskipun bulannya misalnya lulusnya bulan Maret, sekarang kalau udah September tuh tetap bisa. Karena dilihat dari tahunnya. Dan ini juga ada tambahannya, ditambahkan yang pertama di keluarga yang mendapatkan sarjana atau pertama. Ini tambahannya, kalau misalnya nggak ada ini ya nggak apa-apa. Daerah afirmasi yang bersama ini syaratnya tadi, saya rasa nggak perlu lagi dijelaskan. Ini masih daerah afirmasi. Sama nih untuk daftarnya, coba kita lihat Sumatera Barat ya, betul ya, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang termasuk cuman. Oke, sepertinya sudah selesai. Saya rasa cukup sekian dan saya kembalikan ke moderator Bang Matri. Oke, terima kasih untuk penyampaiannya Bang Jaka. Jadi sedikit singkat saja sebenarnya ya. Jadi apa yang coba disampaikan pada kesempatan kali ini saya sedikit rangkum. Jadi pada dasarnya beasiswa LPDP ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa ya, sangat besar sekali, di mana kompetisi ini kita bukan kompetisi dengan orang lain, karena pada dasarnya kita tidak ada kuota sebenarnya sebagai penerima beasiswa LPDP, tapi yang menjadi PR-nya adalah apakah kita bisa memenuhi standar, apakah kita bisa memahami persyaratan-persyaratan yang sudah dibuat oleh LPDP, kemudian apakah kita bisa mencapai profil penerima beasiswa LPDP yang memang sudah ditentukan juga. Jadi kedua itu yang menjadi poin utamanya. Dengan adanya kesempatan yang terbuka besar ini, yang menjadi dua hal utamanya adalah tadi itu. Yang pertama, PR kalian adalah, PR kita semua sini adalah yang ingin melanjutkan studi adalah memiliki pemahaman terlebih dahulu terkait persyaratan. Jadi apa yang disampaikan tadi lebih ke secara umumnya saja, beasiswa apa yang ditawarkan oleh LPDP, mulai dari afirmasi, targeted, dan beasiswa yang umum, reguler, PTUD-nya untuk yang unggulan dalam negeri ataupun yang luar negeri. Kemudian juga adanya kesempatan yang luar biasa juga untuk teman-teman yang afirmasi, apakah itu S1-nya penerima beasiswa bidik misi, ataupun berada di wilayah-wilayah afirmasi yang ada di seluruh Indonesia, di mana di Sumbar sendiri, di Kepulauan Mentawai, kesempatan besarnya karena standar persyaratan yang dipakai lebih rendah dibandingkan
beasiswa-beasiswa yang lain, apakah itu beasiswa targeted ataupun beasiswa yang regulernya. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa dikejar, yang bisa diraih sebenarnya. Oke, silakan kita akan masuk terlebih dahulu ke tanya jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan coba langsung tanya jawab dulu ya, Bang Jaka. Masih bersama saya enggak? Oke, ya masih Bang. Oke. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat. Saya akan sedikit rangkum dan ada beberapa yang mungkin sama ya. Mungkin akan sama jawabannya. Dan nanti mungkin kalau Bang Hengki sama Uni Mukni juga sudah bergabung, kalau ingin menambahkan juga saya persilakan ya. Karena semakin banyak masukan dan tambahan untuk teman-teman kita semua ini, saya rasa akan semakin memudahkan mereka. Jadi yang pertama dari Adria Gusta Putra dan tadi dari Yunita. Adria Gusta Putra tidak ada asal institusinya, kemudian Yunita dari UIN Imam Bonjol. Kurang lebih pertanyaannya sama. Jadi terkait dengan persyaratan bahasa, baik itu TOEFL ataupun IELTS, sebagian besar yang dikeluhkan adalah sulitnya untuk meraih atau mencapai standar nilainya tadi, baik untuk TOEFL ataupun IELTS-nya. Nah, kira-kira ada nggak tips atau triknya? Bagaimana sih caranya kita bisa mencapai standarnya tadi, hingga kita bisa lolos, baik itu TOEFL ataupun IELTS? Ada nggak kira-kira tips and triknya, Bang Jaka? Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Cukup menarik terkait bahasa ya. Kalau untuk bahasa IELTS atau TOEFL, yang pertama, terutama bagi yang bukan dari jurusan bahasa Inggris ya. Nah, kalian harus milih mau berkorban atau enggak. Nah, kalau misalnya pengen cepat, ini ada dua ya, ada fast track sama yang slow track. Jadi yang cepat sama yang lambat. Kalau dulu saya pilih yang lambat karena keterbatasan finansial. Nah, kalau pengen cepat, otomatis saran saya ya ambil kursus mulai dari sekarang. Nah, memang kalau untuk beasiswa ini kita memang harus berkorban finansial. Nah, kenapa tidak ya, untuk investasi masa depan yang bakal lebih cerah ya. Jadi untuk ya sekitar berapa juta teman-teman pengen ambil kursus. Dan kalau teman-teman pengen ditangguh, pengen berjuang sendiri, bisa, itu terserah. Mungkin waktunya kalau agak lebih lama ya, seperti saya. Kalau saya dulu tuh belajarnya mulai dari pas sudah tahun akhir belajar IELTS sampai pas sudah wisuda sekitar 5 bulan setelah sudah hingga ambil tes. Nah, itu saya pas di awal tes IELTS itu saya tes tuh alhamdulillah pas tamat tuh dapat skornya 6 dan latihan sendiri selama 5 bulan atau 6 bulan kalau nggak salah tuh naiknya cuma 0,5 jadi 6,5 itu alhamdulillah udah sampai. Dan ya itu seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sendiri memang agak susah ya karena kita nggak ada yang membimbing. Kalau untuk persiapannya, kalau bagi teman-teman yang masih basic belum bisa ngomong, saran saya kalau misalnya teman-teman susah belajar sendiri, ya otomatis bisa dicari teman yang dari bahasa Inggris dan bisa belajar dari mereka. Kalau misalnya nggak ada, ya saran saya ambil les yang mulai dari awal dulu hingga ini. Kalau pengen ambil IELTS kan, saran saya sampai dulu TOEFL-nya 500. Nah, kalau udah sampai 500, nah itu baru bisa ambil IELTS. Kalau ambil IELTS langsung, itu dari basic itu bakal susah. Sama kayak kita bayi ya, disuruh langsung berlari, itu kan nggak mungkin. Jadi harus berdiri dulu, terus merangkak, nah baru berlari. Jadi harus ada tahap-tahapnya dulu, bisa langsung di meloncat ya. Nah, terus kalau saran saya yang lain belajarnya bahasa Inggris ini nggak ada ya yang cara cepat, meskipun ambil les itu lebih kayak mempelajari strategi dan lain-lain. Kalau kalian
pengen memang pelajarinya emang butuh waktu lama karena ini bahasa bukan ilmu matematika atau IPA yang bisa kita pelajari secara cepat. Kalau bahasa ini membutuhkan waktu lama. Saya dulu dari bahasa Inggris itu meskipun udah belajar 4 tahun di kuliah itu masih terkendala sedikit tuh bahasa. Apalagi yang kalau bukan dari bahasa Inggris, memang harus lebih ekstra. Terutama yang targetnya luar negeri. Kalau dalam negeri itu nggak terlalu bisa pakai TOEFL TP. Dan itu sih intinya ya saya rangkum lagi. Intinya yang pertama, kalian harus tentukan ya, pengen yang cepat atau yang lama. Kalau yang cepat berarti harus rela berkorban secara finansial. Kalau yang agak lama pengen mau belajar sendiri ya silakan belajar, sama cari teman yang sevisi semisi biar sama-sama semangat dan yang saling mengingatkan. Terus belajar kalau bisa tiap hari, tidaknya kalian harus dibuat komitmen sama diri kalian sendiri ya, saya harus belajar minimal untuk bahasa tidaknya 2 jam mas sehari. Saya dulu pas persiapan IELTS itu malah sekitar 4 sampai 8 jam sehari. Kalau kita nggak bisa komitmen dengan diri sendiri ya bikin komitmen sama kursus. Kalau kita udah ambil kursus ya otomatis kita harus komitmen, kalau enggak ya uang bakal sia-sia. Udah itu sih menurut saya. Ya mungkin yang dari yang lain ada yang menambahkan. Saya kembalikan ke Bang Watri. Oke, terima kasih. Oke, sambil menunggu dari wording yang lain ya. Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya karena harapan memang beasiswa, saya dari awal berharap memang saya mencapainya pun dengan biaya sedikit mungkin sih. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi kalau saya lebih memilih persiapan pribadi, meskipun mungkin jangka waktunya lebih panjang ya. Tapi kalau yang cara saya, pertama saya cari dulu di mana institusinya yang memang mengadakan prediction dan mengadakan ITP-nya. Jadi saat itu saya umur di tahun 2014 ya, jadi cukup lama. Saya S2 di Teknik Lingkungan ITB. Jadi saat itu caranya itu saya cari yang ada prediction, yang ada TOEFL ITP-nya, kemudian saya ikuti dulu yang prediction-nya. Dari prediction kan nanti nampak berapa nilai kita kan. Jadi setelah dapat nilai di prediction, setelah itu baru saya mulai dievaluasi lagi dari nilai yang sebelumnya di prediction itu, mana nilai saya yang masih rendah, mana yang bisa ditingkatkan, itu yang saya pelajari lagi, saya ulang-ulang lagi materinya, karena kalau TOEFL kan lebih ke pemahaman struktural di bahasa Inggris ya. Kalau dari simpanan saya, dari situ saya bisa mengejar target sampai dengan 500 lebih untuk TOEFL. Jadi sehingga target saya LPDP lolos, dan secara otomatis nanti untuk syaratan di dalam negeri pun lolos. Jadi masih aman. Kalau saya seperti itu, dan memang tidak ada jalan pintas sih sebenarnya. Jadi yang jelas memang kita harus pahami dulu potensi diri kita itu sudah sampai sejauh mana sih sebenarnya. Itu yang harus ditingkatkan. Dari yang lain, ada yang ingin menambahkan enggak kira-kira? Semoga cukup terjawab ya. Dari Yunita dan Etri Agus Saputra. Mungkin tips dan triknya juga akan berbeda ya untuk masing-masing orang ya. Karena nanti ya kondisi orang beda-beda, dan apakah itu secara finansial, mungkin ada yang dia sanggup mengikuti les misalnya, ada yang dia tidak sanggup secara finansial, ya mau nggak mau memang harus berjuang lebih keras pada akhirnya. Mungkin kita bisa cukupkan dulu ya. Nanti mungkin tambahan dari Bang Hengki sama Uni Mukni ambil nanti saja. Saya lanjut dulu. Dari beberapa pertanyaan itu, ada beberapa pertanyaan teknis sebenarnya. Jadi seperti ada beberapa yang menanyakan terkait kewirausahaan. Kewirausahaan, apakah ada
kewajiban untuk memiliki izin usahanya. Jadi ada usaha yang sudah terdaftar. Jadi dari Abdurrahman tadi. Saya rasa untuk ini sebenarnya sudah ada pedomannya ya Bang ya. Bang Jaka, kalau terkait untuk pertanyaan-pertanyaan teknis, apa saja syaratnya, apa saja kebutuhannya, saya rasa lebih baik nanti kalian kunjungi website LPDP-nya. Di situ sudah ada beberapa panduan dan pedoman terkait dengan masing-masing beasiswa. Jadi saya mohon untuk bisa nanti mengunjungi langsung ke sana saja. Saya langsung ke satu pertanyaan terkait teknisnya, Bang. Terkait personal statement dan penulisan esai dari Ardian Latif, ada kisi-kisinya enggak, Bang Jaka? Bagaimana kisi-kisi untuk personal statement dan esainya? Mungkin dari pengalaman Bang Jaka sebelumnya, ada enggak kira-kira? Baik, Bang. Ya, kalau untuk tahap awal pertama itu yang ada cuma esai. Kalau personal statement itu cuma pindah diri ya. Kalau nggak ada personal statement yang terpisah. Tapi kalau menurut saya personal statement itu lebih dari ringkasan dari esai kita. Mungkin ya, kayak wawancaranya nggak punya waktu yang lama untuk membaca. Kalau esai kan panjang sampai 2000 kata. Jadi personal statement ini rangkumannya aja. Jadi atau ya teman-teman juga bisa masukin informasi baru ya, nggak apa-apa kalau misalnya ada, tapi kalau nggak ada terpikir ide, asalkan bikin rangkuman aja. Kalau untuk esai itu udah ada pertanyaannya, ada 6 buah, deskripsi diri sampai ini apa yang udah dipersiapkan. Jadi ya teman-teman tinggal jawab pertanyaan itu aja dan dibagi. Kalau 2000 kata, kalau saya itu untuk satu pertanyaan ada sekitar 2 atau 3 paragraf. Ya silakan dijawab langsung to the point ya, di paragraf di kalimat pertama ya langsung jawab pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaannya apa peran yang akan ambil ya bilang ya ada 2 peran yang akan saya ambil di masa yang in the short term ini dan in the long term ini. Dan untuk kisi-kisinya ya menurut saya sih pertanyaan yang 6 buah itu udah masuk kisi-kisinya ya, kecuali kalau bikinnya terlalu umum, topiknya misalnya kayak yang di bisnis Rommulan ya, esainya cuma topiknya generasi unggul Indonesia gitu. Nah, jadi kita harus bikin pandai-pandai sendiri. Kalau PDP itu udah spesifik, jadi udah dirincikan pertanyaannya, jadi udah jelas ya kisi-kisinya. Intinya tinggal menjawab pertanyaan. Bisa. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Belum, silakan ditanyakan lagi. Oke. Ya. Kita lanjut lagi, Bang. Selanjutnya dari Ayu Tika, dia ini domisili Jambi ternyata. Ada pertanyaan terkait karena kondisinya PPKM ini, tes IELTS-nya diundur, sehingga kan ada potensi tidak sampai dia untuk pendaftaran yang gelombang keduanya. Ada enggak kira-kira alternatif lain untuk sertifikat kemampuan bahasa Inggrisnya yang nanti bisa diterima oleh LPDP untuk tes IELTS? Kalau untuk IELTS yang sekarang itu bisa TOEFL IBT ya, yang selama PPKM ini karena ada yang online-nya. Kalau untuk IELTS emang nggak bisa online sama sekali. Jadi ya mau nggak mau harus ambil TOEFL IBT kalau yang mau daftar luar negeri. Kalau TOEFL dalam negeri, TOEFL IBT itu bisa, ada sebagian yang online. Sudah ada yang online-nya kalau untuk yang TOEFL ya. Kalau yang IELTS iya. Iya. Coba. Oke, terima kasih ya. Semoga terjawab ya. Nanti mungkin dari uni yang lain, cukup banyak nih yang punya koneksi untuk IELTS, tapi nanti mungkin bisa ditambahkan. Berikutnya dari Dewi Siregar, dia berminat untuk LPDP dalam negeri di UNP. Ada saran penjelasan terkait sistem pendaftaran di UNP nantinya? Pendaftaran, maksudnya pendaftaran kampus ya? Sepertinya kalau untuk pendaftaran dalam negeri, kalau yang mungkin ya, kalau saya mungkin coba sedikit jawab mungkin ya. Kalau persyaratannya, saya rasa itu bisa dilihat di website pendaftaran masing-masing perguruan tinggi ya. Dan kalau untuk LPDP,
dalam negeri biasanya kita sudah ada letter of acceptance-nya atau LOA-nya. Jadi mendaftar dulu di perguruan tingginya, setelah mendapatkan letter of acceptance-nya baru nanti mendaftar melalui LPDP-nya. Kalau yang pahami sih seperti itu. Nah, kalau untuk teknisnya saya rasa sudah ada di admisi UNP nanti kan, untuk teknis pendaftarannya kan, alurnya, persyaratannya. Cuman mau tidak mau memang harus bisa menyiapkan dana dulu kan untuk pendaftaran kan. Karena nanti ada biaya pendaftarannya nanti di perguruan tinggi. Sedikit tambahan, Mas. Yep, kalau menurut saya kalau yang dalam negeri ya mendingan daftar beasiswanya dulu, karena kalau untuk perguruan tinggi dalam negeri biasanya bukanya kayak sekitar 3 bulan atau sampai sebulan sebelum mulai kuliah. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau daftar PDP tahun sekarang ya otomatis harus tahun depan, dan kalau untuk perguruan tingginya otomatis belum buka. Jadi silakan daftar aja ininya terlebih dahulu beasiswanya. Nanti kalau untuk perguruan tinggi ya kalau udah lulus LPDP insya Allah bakal jauh lebih gampang. Oke, mantap. Oke, terima kasih ya. Lanjut. Untuk yang beasiswa targeted, terutama yang dosen PNS di PTN, kan ada usulan dari pejabat eselon 2 yang membawahi pengembangan SDM. Kalau untuk PNS di PTN, yang dimaksud dengan pejabat eselon 2-nya ini siapa? Apakah wakil rektor, wakil rektor, atau wakil dekan? Ada yang punya pengalaman enggak? Seingat saya ya dari salah satu perwakilan LPDP, lupa nama mbaknya. Kalau masalah kata mbak itu kalau pejabat eselon 2 itu tergantung instansi PNS-nya sih. Kalau misalnya PNS-nya kayak kementerian biasanya itu ada, tapi kalau kayak yang lain pejabat daerah itu menyesuaikan. Jadi emang beda-beda sih tergantung instansinya masing-masing, nggak semuanya ada. Nah, tadi itu saya tahu saya ya, kalau misalnya ada yang lain yang lebih tahu ya silakan. Iya, ini pengalaman teknisnya tergantung personalan ya, masing-masing ada yang beda. Soalnya kan kalau pada saat saya belum menjadi dosen saat itu kan. Mungkin nanti semoga ada yang bisa jawab ya dari awardee yang ada di dalam sini ya. Nah, ada dari Ongki Andriawan dari Universitas Andalas, mau tanya Kak Jaka soal apa aja kira-kira hal yang nggak boleh dilakukan saat seleksi administrasi, semisal soal surat rekomendasi, apakah boleh diketik ulang dengan format yang sama atau tidak. Kemudian soal do and don't-nya saat membuat esai beasiswa. Oke. Ini ada 3 poin ya. Pertama, kalau yang boleh dilakukan di administrasi, yang pertama itu nggak baca panduan secara teliti ya. Jadi harus baca semuanya. Nah, kalau udah baca, ikuti. Misalnya kalau belum ada yang jelas, yang tahu, silakan nih. Kalau saran saya sih, kalau dulu saya ikut gabung grup Telegramnya, di sana itu banyak tanya jawab, itu bakal lebih tahu ya hal-hal detail seperti itu. Kalau kayak kemarin ini ada teman saya nggak lulus administrasi itu karena dia pakai ini tanda tangan digital untuk surat pernyataannya. Nah, itu harus tanda tangannya asli. Jadi hal-hal sepele seperti itu harus diperhatikan. Nah, selagi kalau kita udah sesuaikan itu nggak masalah. Cuman ya saya heran juga sih kemarin ini kayak adik administrasi lumayan banyak juga nggak lolos, dari 6.000 tuh nggak lolos 1.500-an. Cuman ada juga yang lain yang lolos dan saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Dan banyakin informasi, gabung grup Telegram sekarang udah banyak. Dan itu. Terus yang kedua terkait surat rekomendasi.
Kalau dari LPDP sendiri itu udah menyediain formatnya dan katanya bisa pakai format itu. Kalau misalnya dari instansi tempat kita kerja atau dari kampus itu ada format tersendiri, itu nggak apa-apa, boleh menyesuaikan. Jadi ada dua pilihan, pakai format LPDP atau format dari kampus. Kalau untuk bahasa, kalau negeri, kalau bahasa sih nggak masalah, tergantung pemberi rekomendasinya, itu boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, terus yang ketiga tadi saya lupa poinnya, apakah Bang Tri masih ingat? Apa, Bang? Boleh diulang lagi? Oke, dia enggak menentukan sih. Yang pertama kan apakah surat-surat rekomendasi itu boleh diketik ulang dengan format yang sama atau tidak. Kemudian do and don't-nya membuat esai beasiswa. Esai, tips untuk bikin esai, Bang? Iya, esai. Nah, oke. Kalau esai, ya seperti yang sudah saya jelaskan, kalau saran saya pertama itu bikin semaksimal mungkin. Tuh, kalau untuk kata ya 1.500 sampai 2.000 ya, misalkan sampai 2.000, nah semakin banyak yang kita bilang tuh semakin bagus. Terus yang kedua, jawabnya harus sesuai dengan pertanyaannya, jangan bertele-tele. Kalau misalnya tanya deskripsikan diri, ya deskripsikan diri. Dan terutama untuk poin ini, ya jangan ini yang kesalahan yang banyak saya lihat itu banyak pelamar yang nggak mengulang datanya, data pribadinya, contohnya nama, tinggal, asal, terus prestasi dan organisasi, ya itu semuanya udah dibikin di CV. Jadi itu nggak perlu lagi yang dimasukin essay. Lebih bagusnya ya jelasin memang yang belum kita jelasin di CV-nya. Terus yang poin kedua, bikin jawab pertanyaannya to the point. Yang ketiga, coba minta tolong sama seniornya yang udah jadi Wordy juga, kalau bisa kalau mau bikin dulu. Nah kalau udah siap silakan minta revisi, itu bakal lebih baik karena biasanya yang udah Wordy itu lebih berpengalaman. Dan ya yang terakhir mungkin perbanyak doa menurut saya sama ibadah. Itu aja, Bang. Oke, sip. Terima kasih. Pertanyaannya cukup banyak sebenarnya, tempat les rekomendasi. Wah, saya rasa ini sudah personal jadinya ya. Iya. Les rekomendasi, kemudian nah ini ada dari Fatiza Rahmi, dia sudah lolos dan mau wawancara LPDP untuk afirmasi bidik misi dalam negeri 19 sampai 21 Agustus nanti. Mohon saran wawancaranya. Pak, kira-kira ada hal pentingnya Anda untuk wawancara yang perlu dipersiapkan, Mbak? Oke, yang pertama ini menurut saya pribadi ya, ini persepsi yang salah yang harus dihapus dari wawancara. Yang pertama banyak kayak orang tuh mikir wawancara tuh kayak seleksi yang paling penting yang jadi penentu. Ya. Kalau menurut saya itu enggak, itu bukan menjadi penentu yang final, yang penting. Dan ya karena pengalaman saya pribadi, saya pas wawancara tuh enggak bagus, dan ada beberapa pertanyaan yang enggak saya jawab dengan bagus. Dan karena wawancara tuh menurut saya sih tujuannya lebih kayak pertama memverifikasi, yang kedua menggali lebih dalam dari essay atau dari CV kita. Ada kayak gap-gap celah-celah yang kayaknya pas kita bikin essay itu belum cukup bagi interviewernya tuh bakal ditanya lagi. Biasanya interviewer itu pandai mencari kelemahan kita, dicarinya yang hal-hal yang kurang dari kita. Jadi teman-teman harus coba analisa kekurangannya. Kalau misalnya nggak bisa, coba tanya ke orang lain. Dan jadi ya intinya jangan takut. Kalau saya sih pas wawancara saya tanamkan
yang saya nggak mau takut mau ini, karena kalau kita udah cemas bakal kacau. Nah, itu yang pertama, persepsinya harus dirubah, karena udah kalau dari PDP itu sendiri sih banyak penilaian, agak cara dari CV kita, dari esai itu udah ada penilaian sendiri. Dan pas wawancara, terutama psikolog tuh kan memverifikasi kejujuran kita, tuh teman-teman nanti bakal ditanya-tanya dan kayak dipancing untuk berbohong atau untuk melakukan sesuatu yang mengatakan sesuatu yang enggak sesuai faktanya. Kalau saya itu terasa, dan saya karena udah tahu sebelumnya, saya berkata sejujur apa adanya, dan alhamdulillah. Itu ada 2 kemarin, yang psikolog sama yang akademik. Kalau akademik itu bagian kayak ini apa namanya, kayak yang nanyain terkait esai. Kalau psikolog terkait kepribadian kita, terutama yang dites itu kejujuran kita. Orang psikolog itu tahu cara kayak membuat kita itu ya mengetahui kita bohong atau enggaknya, karena pas kita ngisi CV contohnya, ngisi prestasi, ngisi ini, itu nggak ada di upload apa nama buktinya, kan nggak ada upload sertifikat dan sebagainya. Caranya interviewer itu mengetahui apakah itu memang kita yang bikin, nah itu bisa dari wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Makanya saya bilang tadi kayak wawancara itu pertama itu memverifikasi, kedua menggali lebih dalam. Kalau yang psikolog tuh yang akademisi menggali lebih dalam lagi dan juga menilai CV kita sama esai. Terus ya. Oke sih, pada dasarnya memang nanti itu lebih ke menggali lagi kan dari apa yang sudah kita tuliskan sebelumnya, yang kita tuliskan secara administrasi, coba dibuktikan lagi sebenarnya kan oleh nanti orang-orang yang ada di depan kita nanti kan. Jadi pada intinya diminta untuk jujur saja sih sebenarnya, jujur apa adanya, dan menunjukkan apa yang sudah kita buat itu memang sesuai dengan kenyataannya. Itu mungkin kira-kira ya Bang ya. Iya. Selanjutnya Jesse Tespani, dia ingin daftar beasiswa LPDP dalam negeri, tapi dia merasa kegiatan sosialnya itu hanya sedikit dan tidak ada prestasi yang mumpuni. Apakah nanti akan mempengaruhi penilaian, Mas? Oke, baik, bagus pertanyaannya. Jadi semuanya berpengaruh. Itu kalau di LPDP ada 6 poin ya. Pertama dari akademik IPK, yang kedua pengalaman organisasi itu kepemimpinan, dan terus ada publikasi, ada prestasi, ada pengabdian masyarakat. 5 poin. Akademik ya, atau IPK, terus organisasi, prestasi, publikasi, sama pengabdian masyarakat. Ya, satu lagi ada 6, itu kegiatan konferensi atau seminar, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, ini semuanya ada poin tersendiri ya. Cuman kalau untuk berapa ini poinnya untuk ini saya kurang tahu, itu LPDP-nya yang lebih tahu ya. Intinya 6 ini masuk penilaian mereka. Nah, semakin banyak kita ada 6 poin ini, ya otomatis akan semakin tinggi peluang kita untuk lulus. Kalau misalnya ya kurang di sosial atau di ini, tapi yang poin yang lain tuh lebih, itu masih bisa, karena poinnya tuh overall secara keseluruhan. Jadi teman-teman yang nggak ada, kita nggak harus ada semuanya ya, karena ke-6-nya itu perfect kali ya, karena no one is perfect. Jadi intinya perbanyakin aja yang poin-poin tadi. Dan untuk berapa presentasinya saya juga kurang tahu. Mungkin itu aja Bang. Oke. Sip. Berikutnya, saya mungkin tidak semua pertanyaan ya, karena kita masih ada sesi berikutnya. Mungkin ini satu yang menarik juga dari Gusti Rahmat, alumni UNP. Bagaimana cara memilih dan menyeleksi jurusan dan perguruan tinggi yang cocok dengan jurusan kita? Oke, untuk memilih jurusan sama perguruan tinggi ya. Kalau untuk perguruan tinggi itu bisa dilihat dari ininya, dari reputasi, dari rankingnya.
Yang kedua bisa lihat dari dosennya, fasilitasnya, dan yang ketiga bisa dilihat dari informasi tambahannya yang kita rasa penting bagi kita, tentunya kayak negaranya atau kotanya, atau terserah lah, itu lebih ke personal. Dan kalau untuk jurusan itu tergantung teman-teman. Kalau pengen, biasanya banyak yang linear ya, jadi kalau nggak linear, kalau yang linear otomatis itu udah jelas ya, karena memang udah sama jurusannya, jadi nggak terlalu bingung. Kalau untuk yang nggak linear kayak saya itu harus ada alasan khusus lain. Nah, kenapa nggak harus linear? Kalau saya sih alasannya karena emang pekerjaan, alasan yang paling kuat itu pekerjaan. Kalau saya itu pekerjaan sekarang tuh sesuai dengan jurusan yang akan saya ambil, meskipun background studi saya itu beda. Dan juga karena jurusan yang saya ambil tuh juga lebih bermanfaat untuk Indonesia. Itu sih. Oke. Semoga cukup menjawab ya. Mungkin sedikit pertimbangan, saya dulu S1 biologi, S2 saya teknik lingkungan. Jadi saya bisa dibilang masih satu rumpun, tapi dari basic science saya beranjak ke engineering. Jadi memang cukup menarik bagaimana cara bisa meyakinkan dari tim LPDP untuk bisa lolos. Tapi pada dasarnya dalam pemilihan akan sangat berkaitan dengan rencana jangka panjangnya. Jadi alasan dari kenapa kalian perlu melanjutkan studi magister, kemudian apa yang akan kalian lakukan setelah menyelesaikan studi magister, itu akan sangat penting menurut saya untuk menjadi pertimbangan. Selain nantinya setelah kita pertimbangan dasar pribadi, jadi kita keinginan terbesar kita ada ingin melanjutkan studi di sini, pertimbangan juga terkait perguruan tingginya, terkait prodinya, terkait dosen-dosen profesor yang nantinya kalian targetkan untuk menjadi promotor atau untuk menjadi pembimbing kalian nantinya, itu juga bisa dijadikan pertimbangan sebetulnya. Selain nanti juga sejalan dengan persyaratan LPDP kan, karena sekarang beberapa beasiswa di LPDP sudah mentargetkan perguruan tingginya kan, yang harus yang ada di dalam list ini baru masuk. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kita nanti selesai sampai jam 11 ya untuk tanya jawab yang ke-1. Nanti akan ada tanya jawab lagi. Jadi nanti di akhir akan kita kumpulkan lagi semuanya. Satu ini dari Furkana. Fahma Furkana asal Padang. Surat rekomendasi, apakah lebih baik melampirkan surat rekomendasi dari dosen jurusan namun tidak profesor, atau dosen pembina organisasi yang berbeda jurusan namun tidak profesor? Baiknya surat rekomendasi itu dari mana, Bang? Oke, kalau untuk surat rekomendasi yang pertama itu yang orang yang paling kenal sama kita. Itu kalau misalnya dosennya lebih kenal, lebih tahu kita, prestasi kita dan sebagainya, itu yang pertimbangan pertama. Yang kedua, pertimbangannya bisa juga dari jabatannya. Kalau misalnya ada beberapa orang yang sama-sama mengenal kita, nah pilih aja yang berkedudukan lebih tinggi, misalnya rektor atau dekan. Nah, itu bakal lebih bagus juga. Yang ketiga, yang mungkin cari yang pemberi rekomendasi yang gampang untuk minta suratnya, karena ya rata-rata dosen banyak sibuk dan susah. Jadi kalau saya sih cari yang lebih gampang aja. Dia ada 3 alasan itu. Ada 3 pertimbangan ya untuk pemilihan ya. Oke, saya rasa kita cukupkan sekian dulu Bang untuk tanya jawabnya untuk sesi yang pertama. Jadi beberapa yang nanti belum sempat terjawab, nanti di akhir setelah sesi berikutnya kita akan buka lagi tanya jawabnya. Silakan nanti bisa raise hand ataupun menambahkan di kolom chat untuk pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya, saya akan minta untuk Bang Hengki terlebih dahulu untuk memulai sesi kedua. Bang Hengki sudah bersama kami, sudah bersama kita. Oke, siap Bang Watri. Oke, sudah ya. Oke, sip. Kita langsung perkenalan dulu terkait
pembicara kita, Hengki Agus. Ini beberapa profilnya, semua dalam bahasa Inggris ya. Jadi beliau ini alumni dari Cardiff University dengan jurusan yang menarik sebenarnya, Master of Forensic Linguistics, Linguistic Forensic. Begitu pula di sini penelitian dan pengalaman publikasinya untuk master disertasinya Investigating Linguistic Ambiguity in the Indonesian, keterlibatan pada organisasi kemahasiswaan